Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman yang dengannya kita bisa mengenal siapa pencipta alam semesta ini dan juga mengenal apa tujuan kita ada lahir di muka bumi ini, apa yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan dan pergaulan, dan mana yang tidak boleh, yang biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan juga haram. Dan ini nikmat yang tidak tentu bisa dihitung dengan seluruh harta di muka bumi ini, karena dengannya kita punya panduan hidup serta juga kita dipandu untuk meraih yang terbaik, balasan di tempat atau negeri abadi di akhirat sana, surga. Dan ini kita harus syukuri dan kita selalu menjaga tentunya keimanan kita sampai ajal datang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita halal haramnya Allah, menjelaskan kepada kita dan memperkenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, dan juga tentunya telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidup beliau untuk menyebarkan agama ini, 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun fase Madinah, dan beliau tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua amanah yang telah dibebankan di pundak beliau, sampai akhirnya Allah turunkan firman-Nya dalam surah Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku ridho Islam sebagai agama kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dan ini adalah bagian daripada hal yang harusnya juga kita terima kasih kepada beliau, dan salah satunya adalah dengan mengucapkan salam hormat atau salawat dan taslim kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, bila Allah mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafidhahullah tentang 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Dan kita masih di bab penting masalah ilmu agama di rumah. Kita sudah menyelesaikan poin ke-8 dari nasihat pertama tentunya dalam bab ini, bagaimana ini nasihat ke-8 dari awal belajar, karena ada 40 nasihat, dan ini adalah pelajaran pertama yang sempat kita bahas tentang masalah ilmu agama di rumah, bagaimana adanya pengajaran anggota keluarga. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentunya pada pertemuan yang lalu, bagaimana seluruh anggota keluarga saling mengingatkan satu sama yang lainnya. Baik, kita akan masuk sekarang ibu-ibu sekalian, nasihat ke-9, bagaimana membentuk memperbaiki rumah tangga agar sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengadakan perpustakaan di rumah. Mungkin poin ini masih jarang ya dilakukan oleh kaum muslimin, termasuk kita di Indonesia, karena kita punya persentase secara internasional itu termasuk yang rendah dalam suka membaca buku. Tetapi ini harus bisa kita hidupkan, kita mulai. Salah satu metode yang kami gunakan dalam semua pengajian kami adalah bedah buku. Secara umum mungkin 95% semuanya bedah buku, sehingga jemaah terbiasa untuk membeli bukunya, kemudian membaca, mengetahui isi buku tersebut, dibedah poin demi poin. Karena kalau kita beli sendiri tanpa dibedah, biasanya kita tidak menyelesaikannya. Mungkin hanya tertarik dengan judulnya, atau bahkan jarang sekali kalau ada pilihan antara di satu tempat belanja misalnya ada fashion pakaian, ada kuliner makanan, dan ada buku, saya yakin mungkin yang ramai justru yang pertama sama yang kedua. Buku ini sangat jarang sekali diminati, bahkan buku-buku digital pun sekarang itu sangat malas untuk dibaca. Artikel-artikel, makalah-makalah ilmiah di Google, tinggal apa saja yang kita inginkan bisa kita searching. HP kita sudah menjadi perpustakaan berjalan, tapi juga kita masih malas dan tidak tertarik untuk itu. Orang-orang kita lebih tertarik dengan visual dan audio, mendengar, melihat, ya, itu di media juga ada tentunya. Tetapi tidak kalah penting adalah buku. Ya, bagaimana kita membiasakan untuk membaca buku. Dan kita tahu sampai sekarang
Semua sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah pun masih menggunakan buku-buku. Walaupun ada yang menggunakan digital di masa kita sekarang, tapi tetap mengajak agar manusia itu kembali untuk membaca buku. Dan ini memang penting sekali. Nah, salah satu yang kita bisa tanamkan agar anak-anak terbiasa dan mencintai membaca buku, kita sering memberikan hadiah. Hadiah buku tentang kisah 25 Nabi dan Rasul, hadiah tentang kisah tentang para sahabat. Kalau laki-laki misalnya, kalau perempuan bisa kita pilih kisah para sahabiat. Dan saya melihat cukup banyak sekarang penerbit-penerbit sudah mengeluarkan kisah-kisah seperti ini yang mungkin kita bisa jadikan bacaan selingan di waktu mereka mau tidur, di waktu mereka lagi liburan, ya kita bisa membaca, ya membiasakan itu. Nah, lebih bagus lagi menurut Syekh Muhammad Hafizahullah, kalau di rumah memang kita sediakan satu ruangan walaupun tidak besar, itu penuh dengan buku-buku yang memang kita jadwalkan kita sendiri sebagai orang tua dan anak-anak sama-sama untuk meluangkan waktu masuk ke dalam perpustakaan tersebut dan membacanya. Dan di saat buku-buku itu sudah misalnya dibaca dan sudah diselesaikan, kita bisa selalu memperbaharui dengan buku-buku yang baru. Misalnya kita per 6 bulan sekali kita perbaikin lagi dan kita coba untuk membaca buku-buku yang baru. Cukup banyak tentunya, ya. Kalau kita ingin bahas tentang buku agama saya itu sangat banyak. Dan saya sarankan untuk Bapak Ibu atau Ibu-Ibu terutama, ya karena mayoritas yang hadir Ibu-Ibu, itu memilih buku-buku yang bahasanya secara substansial. Kayak misalnya tentang bab tertentu aja. Nah, jadi tidak terlalu tebal, tipis, dan mudah untuk dibaca, mudah untuk diselesaikan. Mudah juga untuk difahami isi-isinya, dan tidak ada kejenuhan. Biasanya kalau buku-buku besar yang sudah di atas 100 lembar, ya 200 lembar gitu ya, itu memang butuh untuk dikaji, dibawa di kajian. Kami bedah misalnya buku Bulughul Maram di beberapa pengajian kami, itu memang cukup tebal, sekitar 1534 hadis. Tapi ini memang tidak masalah kalau kita kaji di luar. Biasanya kalau di rumah ini harus orang yang kutu buku baru bisa membacanya. Tapi kalau kita mulai dengan buku-buku kecil dan kita coba berusaha untuk selalu membaca, ya. Kalau kita lihat orang-orang di Eropa, orang-orang di Asia Tengah ke atasnya, Jepang, Korea, beberapa kali kami melihat dan coba melihat di waktu ke sana melihat transportasi itu hampir semua orang umumnya pegang buku. Di kereta mereka pegang buku, di bus mereka pegang buku, ya. Mereka selalu baca buku. Nah, ini mungkin yang harusnya kita fahami. Dan dalam Islam ini sangat dianjurkan. Ini salah satu metode pendidikan yang sangat baik. Saya akan bacakan di halaman 33 yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hafizahullah. Masalah nasihat ke-9, buatlah perpustakaan di rumahmu. Di antara yang membantu proses pengajaran bagi keluarga adalah pemberian kesempatan belajar agama dan menolong mereka untuk menaati hukum-hukum syariat dengan membuat perpustakaan Islami di rumah. Tidak harus besar, tetapi yang penting bisa menyeleksi buku-buku penting, menempatkannya di tempat yang gampang diambil, dan menganjurkan anggota keluarga untuk membacanya. Hendaknya di ruang dalam disediakan kamar yang bersih dan tertib, cocok untuk meletakkan buku-buku, di kamar tidur, juga di ruang tamu, sehingga memberi kesempatan kepada anggota keluarga untuk membaca buku dengan teratur. Jadi di paragraf pertama ini beliau menekankan kalau bisa mulailah buat perpustakaan di satu ruangan, tidak harus besar, walaupun cuma 2x2, 2x3 sebuah ruangan, maka selalu rutin masuk sana dan kondisinya buat nyaman, supaya nyaman untuk orang duduk membaca gitu ya. Mungkin juga sesekali kita bisa kalau di situ bisa dipasang televisi sambil kita nonton ceramah para ustadz-ustadz kita, kemudian kita juga menulis faedah-faedah seperti kita sedang privat, ya, sekolah online misalnya atau kuliah online, itu juga bisa kita sambil nulis. Jadi dalam sehari kita jadwalin sekali atau 2 kali kita masuk ke perpustakaan tersebut. Selain kita bisa memegang atau menaruh bukunya sambil membeli dan membaca sambil mendengarkan syarah atau penjelasan dari para asatidzah kita. Ini juga satu metode yang menarik, ya, sehingga kita bisa menyelesaikan buku-buku tersebut. Kemudian bagian kedua, paragraf kedua dijelaskan oleh beliau, kalau bisa kita kembangkan lebih jauh. Buku-buku ini juga diadakan di kamar tidur anak-anak, di kamar tidur kita juga ada diselipkan tempat satu rak mungkin untuk buku, dan buku-buku ini mungkin buku-buku yang menarik untuk kita
baca. Yang paling menarik misalnya apa saja. Kalau ibu belum terfikir dan belum tertarik untuk setiap hari bisa baca buku agama, minimal edukasi. Masalah kesehatan, misalnya masalah apalah ya, pengetahuan umum, pengetahuan alam. Cukup banyak saya lihat sekarang juga buku-buku yang berwarna ya, seperti kamus ya, kamus ilmu pengetahuan alam. Saya pernah bertemu dengan beberapa marketingnya datang ke tempat kami lalu menawarkan 9 jilid, 10 jilid. Dan itu menarik sekali di dalamnya karena bergambar. Ya, misalnya bidang tertentu dikembangin oleh seorang ilmuwan tertentu, ada foto ilmuwan tersebut, ada biografi dia, kemudian bagaimana dia mengembangin ilmu itu, sudah sampai di mana pengaruhnya kepada perkembangan pendidikan di muka bumi ini dan seterusnya. Maka itu sangat baik, sangat menarik untuk bisa kita pelajari. Bahkan saya melihat ada buku-buku agama. Di rumah kami masih ada buku agama itu yang sampai 10 jilid, 9 jilid, tapi dia berwarna, ya, menarik itu. Tentang Fir'aun misalnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, didatangkanlah foto Fir'aun yang ada sekarang, kemudian Laut Merah di mana dia tenggelam. Didatangkan juga foto-foto yang menarik berwarna dan foto asli piramida dan peninggalan Fir'aun misalnya, sehingga anak-anak itu walaupun tidak ke Mesir, kita pun tidak ke sana, kita sudah bisa tahu oh ternyata seperti ini kondisinya di tahun berapa kejadiannya dan bagaimana prosesi Nabi Musa mendakwahi dan seterusnya. Dan banyak sekali seperti kisah tentang kaum Nabi Lut ya, di mana posisi mereka, kaum itu asalnya dikenal di wilayah mana, di Laut Mati di antara Jordan sama Palestina. Lalu berapa banyak negeri mereka yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan datangkanlah gambar-gambar dan bukti-bukti ilmiah. Juga begitu dengan buku Sirah Nabawi, saya lihat sudah ada yang bergambar sangat bagus ya. Dan insyaallah buku Sirah Nabawi yang kami sudah banyak sampaikan di visual dan audio itu akan dinukil dalam bentuk buku, dan saya sudah minta tim untuk mendatangkan gambar-gambarnya. Misalnya perang Khaybar, Khaybar itu di mana lokasinya, kita akan datangkan denah petahnya, kemudian juga foto-foto asli dari benteng-benteng mereka, dari 9 benteng yang Nabi SAW serang dan berhasil menaklukkan, supaya orang walaupun tidak ke Khaybar yang kurang lebih 180 kiloan dari kota Madinah, tetap saja dia sudah punya informasinya dan seterusnya ya. Itu contoh-contohnya. Di paragraf ketiga kata penulis, di antara perpustakaan yang baik dan efisien, dan sungguh Allah menyukai yang baik dan juga efisien, adalah hendaknya perpustakaan itu memuat sumber-sumber yang darinya bisa dicari pembahasan dan pemecahan berbagai persoalan, bermanfaat untuk anak-anak di sekolah, dan hendaknya pula memuat buku-buku untuk tingkatan yang beragam, juga buku-buku yang cocok untuk orang dewasa dan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalnya ibu mau anak-anaknya berprestasi di sekolah, kadang-kadang kita perlu datangkan buku-buku yang mirip dengan buku kurikulum mereka, tapi mungkin berbeda sedikit metode yang digunakan, sehingga kita bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak dengan metode yang berbeda yang diajarkan oleh gurunya, atau menggunakan buku yang berbeda. Nah itu contoh-contohnya. Kalau ilmu pengetahuan alam tadi misalnya, mungkin umumnya kalau buku-buku di sekolah biasa standar berwarna hitam putih misalnya. Nah, tadi kalau kita bisa cari buku-buku edukasi ilmiah tentang ilmu pengetahuan alam dan itu berwarna, menarik, ada foto-foto tentang bintang-bintang, alam semesta, itu sangat baik. Dan tadi saya sudah bilang kalau bisa di perpustakaan itu ada TV, bisa kita kuatkan apa yang sedang kita ingin sampaikan ke diri kita sebagai informasi dan kepada anak-anak dengan memperlihatkan data-data ilmiah. Cukup banyak fakta-fakta tentang penciptaan alam semesta misalnya, kita coba menonton bersama-sama, asal yang penting sumbernya benar ya, sehingga informasi yang sampai kepada anak-anak juga benar, maka itu bagus ya. Ini saya hubungkan juga dengan Al-Quran misalnya. Ada sebagian jemaah anak-anaknya pada saat ketemu saya biasanya ingin menyetor hafalan atau membaca ayat Al-Quran. Ternyata pada saat baca itu cukup banyak, dan mungkin persentase itu di atas 50% yang makharijul hurufnya masih salah, penyebutan huruf-huruf biayanya masih salah gitu. Dan ini kalau sudah terlanjur dihafal oleh anak-anak keliru, kita untuk meluruskannya butuh juhud atau upaya lagi. Makanya dari awal lebih baik sumbernya benar gitu ya, pengajaran ayat-ayat Al-Qur'annya benar, jadi mereka hafal dalam kondisi benar gitu ya. Kemudian selanjutnya di paragraf yang di bawah yang paling terakhir di halaman 33, kata beliau, jika mampu bisa pula disediakan buku-buku khusus
hadiah bagi tamu dan kawan-kawan anak-anak serta pengunjung keluarga dengan memperhatikan soal cetakan yang menarik, buku-buku yang telah diteliti dan juga diedit serta hadis-hadisnya telah diperiksa dan diterangkan secara jelas. Ini juga ide yang sangat menarik ya. Jadi selain perpustakaan yang kita buat untuk pribadi, kita juga selalu menyiapkan buku untuk semua pengunjung di rumah. Tamu-tamu yang datang itu tidak pulang kecuali membawa oleh-oleh buku tersebut ya. Buku itu yang menarik, yang buat anak-anak mereka, buat mereka juga gitu ya. Itu sangat menarik. Saya kalau dikunjungi oleh tamu-tamu yang datang ke restoran kami, karena kebetulan juga ada toko di sana, ada buku-buku, maka yang pertama saya tawarkan setelah mereka makan misalnya, silakan mungkin ada buku yang diinginkan, lalu saya coba jelaskan buku ini kami bedah isinya ini, buku ini kami bedah isinya ini misalnya, sehingga akhirnya mereka pulang membawa buku tersebut walaupun dia tidak terbiasa untuk membaca buku, tapi bisa menarik bagi mereka, akhirnya bisa menarik bagi mereka gitu ya. Jadi ini sangat menarik untuk kita sering berbagi buku setiap orang pulang ya. Sama juga dengan kalau ada pengantin ya, orang mau menikah, baiknya diberikan buku hadiah, buku agama. Buku yang pernah kami bedah itu sangat menarik, judulnya Mahkota Pengantin. Lengkap, itu ratusan lembar, isinya sangat lengkap, dari sebelum menikah sampai nanti bagaimana menyelamatkan diri dan keluarga dari sihir di bab terakhirnya. Itu ratusan lembar sudah kami bedah semua, dan mudah-mudahan juga visual dan audionya sudah ada di playlist YouTube kami. Itu misalnya setiap kali ada perkawinan, yang paling menarik ya, mungkin yang ibu bisa berikan adalah sejadah sama buku. Saya subhanallah pernah teringat waktu awal menikah dulu, ada satu orang memberikan kami sejadah, dan sejadah cukup bagus, sejadahnya yang bagus gitu. Setelah dikasih, kami pakai sholat di rumah ya, walaupun sholatnya di masjid yang wajib, tapi sholat malam, sholat duha, pakai sejadah itu. Saya sempat berpikir, ini cerita mungkin berapa belas tahun yang lalu, tapi saya berpikir, ini orang yang memberikan ini cerdas sekali gitu ya. Jadi dia bisa meraih pahala sekian tahun dari sejadah yang dia kasih, karena sejadah yang dikasih juga bagus gitu ya. Dan itu apa salahnya sih kalau orang pernikahan kita kasih hadiah sejadah tapi dikemas yang bagus misalnya, atau kita kasih sekalian dengan bukunya ya. Mungkin kalau ibu-ibunya bisa atau pengantin wanitanya dikasih mukena ya. Tamu-tamu juga umum yang datang, kalau yang biasa kami lakukan, misalnya kalau untuk perempuan itu mukena kita boleh terserah, atau levelnya ibu bisa lebih tahu mau beli jenis mukena yang seperti apa. Tapi mukena yang kita selalu bagikan, di dalamnya disisipin buku tentang sifat sholat Nabi, ya, misalnya tentang zikir pagi petang. Tidak harus pernikahan. Ya, kita kalau jalan, saya biasa kalau jalan di mobil itu banyak sekali saya bawa mukena, kadang-kadang sarung, baju koko. Ya, kita beli sekian kodi misalnya, ditaruh ditumpukin di mobil. Kalau ketemu tukang parkir dikasih, ketemu orang miskin dikasih di jalan. Ya, mudah-mudahan kita berharap ya, mungkin dengan dia terima mukena itu, mungkin dengan dia terima baju koko itu misalnya, atau sarung itu, dia sholat. Nah, kita tidak pernah tahu. Anggaplah dari 100 orang yang kita bagikan, itu insya Allah mungkin 10%-nya aja, 10 orang yang dapat hidayah, alhamdulillah. Nah, itu. Daripada kita hanya sekedar kasih uang Rp5.000, Rp10.000, mungkin hanya sekedar habis dipakai untuk makan. Tapi kalau kita kasih pun mau sisipin uang boleh, di mukena itu disisipin uang, di buku itu disisipin uang, sampaikan ini buku ya, dalamnya ada uang gitu. Biasanya kami lakukan seperti itu dengan tujuan agar bisa menyebarkan dan berdakwah juga di poin itu. Nah, ini juga metode pendidikan yang menarik ya. Saya juga pernah menggunakan metode kalau ada anak-anak kecil datang di lampu merah terus nyanyi-nyanyi ya, minta uang gitu ya, saya buka cermin lalu saya kaca, lalu saya bilang, kalian muslim? Karena beberapa orang kadang datang tepuk tangan gitu ya, iya muslim gitu ya. Terus kemudian saya tanya, ada yang tahu nggak rukun Islam? Dia bisik-bisik sama teman-temannya, apa ya gitu ya. Oke. Dalam 1 menit itu saya berusaha mengajarkan mereka rukun Islam, hanya mengatakan, saya sebutin ya 5 rukun Islam cepat yang bisa saya kasih uang ya, 10.000 misalnya. Maka mereka berlumba-lumba menghafal 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat harta bagi yang mampu, dan haji bagi yang mampu. Mereka ulangi, kita kasih minimal 1 menit, kita sudah bisa mendidik orang gitu. Itu poin. Ada orang subhanallah sudah tidak memberi uang, juga kadang-kadang menjelekkan, jauh dari pendidikan, maka sayang sekali ya. Termasuk juga kita coba luangin waktu untuk bisa
memberikan edukasi kepada orang-orang yang menjadi membantu kita di rumah, asisten rumah tangga misalnya buat ibu-ibu, siapin buat mereka mukena, tempat sholat yang layak, Al-Quran yang bisa dibaca, mereka juga diperdengarkan ceramah-ceramah, maka itu juga poin yang baik. Selanjutnya kata penulis di sini, untuk mendirikan perpustakaan di rumah bila perlu dengan memanfaatkan pameran buku-buku setelah meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada orang-orang yang ahli di bidang perbukuan. Jadi maksudnya beliau ingin kalau di Indonesia juga cukup banyak ya pameran-pameran buku, di Timur Tengah juga cukup banyak. Itu kita bisa selalu mengikuti. Kalau ada pameran buku biasanya Jumat, Sabtu, Ahad tuh. Di Jakarta ada di GBK atau di beberapa titik-titik Jakarta mungkin tidak asing ya. Ada Islamic book Fair dan ada yang lainnya, kita bisa hadir di sana sehingga kita bisa lebih luas wawasannya. Kalau ternyata penerbit ini yang khusus bidang anak-anak ada ini, maka kita bisa mengetahui cetakan mereka dan kita bisa memperkaya ya untuk buku-buku kita. Di antaranya membantu juga kata beliau memudahkan mencari buku-buku, yaitu dengan menerbitkan buku-buku sesuai judulnya. Misalnya buku tafsir di rak tersendiri, demikian pula hadis, fikih dan seterusnya. Jadi kalau perpustakaan kita besar atau kecil, usahakan buku itu tidak berserakan tapi ditata. Yang ini buku misalnya baris pertama buku tentang tafsir. Ya, misalnya tafsir juz 30 aja misalnya ya. Kita mulai dulu dengan ayat-ayat atau surah-surah yang pendek. Kemudian ada di rak kedua buku hadis, rak ketiga tentang buku fikih, yang keempat mungkin tentang akidah, yang kelima mungkin kalau ada raknya tersusun, biasa rak-rak yang cuma dibuat atau ada yang dibeli jadi. Itu bisa kita isi juga dengan buku-buku sejarah misalnya. Dan sesuaikan ini misalnya rak untuk anak-anak, rak sebelahnya ini untuk orang dewasa. Sehingga memang menarik untuk dibaca. Kata beliau, salah seorang anggota keluarga hendaknya ada yang menata daftar buku sesuai dengan abjad dan judul, sehingga akan memudahkan pencarian buku. Sebab terkadang banyak orang yang senang membaca buku-buku keislaman menamakan nama-nama buku tersebut pada perpustakaan rumah. Di bawah ini ada beberapa usulan tentang buku-buku penting bagi perpustakaan rumah. Ini menurut beliau ya, tentunya ini karena berbahasa Arab semuanya. Tapi mudah-mudahan kalau ibu mau mencari, insya Allah akan menemukan sebagiannya sudah diterjemahkan. Sebagian sudah diterjemahkan. Seperti tafsir bisa dipilih, ya, tafsir Ibnu Katsir yang sangat masyhur namanya tafsir Quranul Azim. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada tafsir Ibnu Sa'di atau Abdurrahman As-Sa'di, ada Zubda At-Tafsir karya Al-Ashqar, ada Usul At-Tafsir karya Ibnu Utsaimin, dan ada Lamahad fi Ulumul Quran karya Muhammad As-Sabbaq. Ini contoh saja, tapi tentu ibu tidak harus berpatokan dengan buku-buku ini. Tapi kalau mau ya, mencari, saran saya untuk kita mulai dengan buku-buku tafsir juz 30 saja. Ya, dimulai dari juz 30 karena itu ada banyak sekali, ada belasan surah di situ yang bisa kita bahas dari surah Naba sampai surah An-Nas ya. Itu sudah cukup. Nanti baru kita bisa pindah karena tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh beliau ini namanya tafsir athar. Tafsir athar itu tafsir yang penuh dengan riwayat-riwayat. Ya, tapi memang kalau ibu baca tafsir Ibnu Katsir, kami sarankan kalau baca tafsir sebuah ayat, karena kami pernah pelajari buku ini, ya, 4 jilid dia dalam bahasa Arab, itu kalau ibu baca satu ayat misalnya tentang ayat pengalihan kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram Mekah. Ya, itu ada banyak tafsir-tafsir di situ beliau sebutkan, dan kadang-kadang karena ini tafsir athar, tafsir yang menukil banyak riwayat-riwayat, maka kadang-kadang ada riwayat memang yang diangkat oleh Ibnu Katsir itu riwayat yang lemah. Jadi beliau angkat begini dan begitu, misalnya tafsir tentang Isra dan Mi'raj, tafsir surah Al-Isra surah 17 ayat 1. Cukup banyak riwayat yang dinukil oleh beliau. Jadi ada yang sahih, ada yang lemah. Tapi kalau kita baca harus tuntas karena biasanya beliau nukil panjang sekali riwayat. Ujungnya beliau mengatakan dan riwayat ini adalah dilemahkan oleh para ulama. Nah, ini harus difahami, ternyata riwayat itu lemah. Nah, di bawahnya baru dia tuliskan dan riwayat yang sahih itu gini-gini. Contohnya. Jadi memang untuk mempelajari buku-buku seperti ini kami sarankan memang ada gurunya ya, ada gurunya. Ibu cari siapa di antara ustadz-ustadz kita yang membedah kitab tafsir, bisa kita ikut online ataupun offline tentunya ya.
Tapi kalau misal sudah sampai pada level ibu sudah lama sekali nuntut ilmu, sudah menguasai banyak bidang dan memang perpustakaannya sudah layak untuk buku yang setebal ini, maka nggak masalah. Kalau tidak, kami sarankan selalu tadi saya bilang buku-buku yang ya tipis-tipis aja dulu. Kemudian tentu mirip semua ya, tafsir As-Sa'di juga cukup besar, walaupun dalam bahasa Arab ada yang dicetak satu buku, cukup tebal gitu ya. Kemudian buku-buku hadis seperti Sahih Al-Kalim At-Tayyib atau Amal Al-Muslim fil Yawm wal Laila, ini judul buku ya, Riyadhus Shalihin dan syarahnya, Nuzhat Muttaqin, Mukhtasar Sahih Bukhari karya Az-Zabidi, Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Mundhiri, dan Al-Albani Sahih Al-Jami' As-Saghir, Dhaif Al-Jami' As-Saghir, Sahih At-Targhib Targhib, dan As-Sunnah wa Makanatuhu fi At-Tashri' Qawaid wa Fawaid min Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Nazim Sultan. Kalau dari semua buku hadis ini yang kami rekomendasikan buat ya, ibu-ibu bisa beli itu Sahih At-Targhib Tarhib. Buku yang kesekian tadi disebutin ya. Di halaman 35 itu di baris kedua di atas ada Sahih At-Targhib Tarhib. Dan ini kebetulan memang sudah kami bedah. Hampir setiap Jumat, kalau tidak salah sebulan 2 kali atau 3 kali kami ada jadwal membedah buku ini. Dan kami sudah sampai jilid ketiganya di kitab haji sekarang. Nah, itu ada di Tebet Mas kajiannya, di rumah seperti ini juga gitu ya. Sudah berjalan sampai jilid 3. Kalau yang kebetulan mampir, tapi ini biasanya bapak-bapak ya, kalau kebetulan mampir ke kantor kami atau ke restoran kami, biasanya di duhur dan asar, kalau saya lagi tidak ada jadwal, itu pasti saya akan bedah buku itu sebagai kultum selepas sholat duhur dan asar. Ini buku sangat bagus, terjemahnya juga bagus ya, bukunya juga bagus, terang, mudah untuk difahami, bab-babnya juga sangat lengkap. Namanya Sahih At-Targhib Tarhib. Ya ini mungkin harga satu baju ibu itu ya, harganya gitu ya, karena bukunya walaupun banyak 6 jilid itu tidak seberapa harganya itu ya, 1 juta lebih memang, tapi 6 jilid buku yang kaya sekali dengan ilmu. Kalau ibu sudah punya buku ini di rumah, menurut saya ini sudah mewakili banyak buku hadis. Ya, satu buku ini sudah mewakili banyak buku hadis ya. Kalau mau yang lebih pendek itu tadi ada namanya Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi. Ini juga ada, kalau matannya saja, isinya saja itu ada diterbitin. Itu mungkin cuma 10.000 sampai 15.000 aja harganya. Tapi kalau yang ini ya, yang dikatakan Qawaid wa Fawaid min Arba'in Nawawiyah karya Nazim Sultan, ini saya tidak tahu sudah terjemahkan bahasa Indonesia atau belum, tapi yang jelas buku ini juga tidak terlalu tebal. Mempelajari 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mendasar. Yang jelas usahakan ada buku tafsir ya, ada buku hadis ya, walaupun cuma satu-satu misalnya. Buku akidah cukup banyak seperti Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid dengan tahqiq Al-Arnaud, kemudian A'lam As-Sunnah Al-Mansurah karya Al-Hakami, kemudian Ma'arij Al-Qabul karya Al-Hakami, Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah dengan tahqiq Al-Albani, Silsilah Al-Aqidah karya Umar Sulaiman Al-Ashkar ada 8 juz, Ashratus Sa'ah karya Dr. Yusuf Al-Wabil. Jadi Al-Aqidah ini kan luas Bu ya, luas sekali bahasannya. Tapi yang paling mendasar, kalau ibu mau, ibu bisa miliki buku Minhajul Muslim ya. Itu buku Syekh Abu Bakar Jazair, harganya tidak sampai 200.000, hampir 1000 lembar, 990 sekian lembar. Itu sudah kami bedah. Ibu bisa privat dengan kami, online saja, ikutin di playlist YouTube kami, lalu pelajari dari bab pertama. Bab karena itu bab akidah cukup rinci, dari 6 rukun iman dan juga ditambah dengan penjelasan bab-bab yang lainnya. Tapi masalah akidah ini memang harus ada ya di rumah, dan ibu biasakan membaca dan mendengar bersama dengan anak-anak. Fikih cukup banyak penawaran beliau seperti Manar Sabil karya Ibnu Duwayyan, Irwa Al-Ghalil karya Al-Albani, Zadul Ma'ad ini tulisannya Ibnu Qayyim ya, Al-Mughni karya Ibnu Qudama, Fikih Sunnah, Al-Mulakhas Al-Fikih karya Saleh Fauzan, Majmu'at Fatawa Al-Ulama ditulis oleh Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Saleh Utsaimin, Abdullah Jibrin,
Sifat Salat Nabi karya Al-Albani, dan Syekh Abdul Aziz bin Baz Mukhtasar Ahkam Al-Janaiz karya Al-Albani. Ini saya sarankan saja kalau ibu lagi umroh ya sama keluarga misalnya, cukup banyak tempat-tempat pembagian buku gratis, cukup banyak di Saudi itu. Ya, bisa nanti sampaikan ke suami kalau pas lagi ke Masjid Nabawi, minta supaya mutawifnya antar ya. Ada satu corner sendiri, ada satu sisi di Masjid Nabawi itu, dan di Masjid Haram Mekah ada tempat pembagian buku terjemahan dalam bahasa Indonesia, dalam berbagai bahasa. Ada juga dibagikan Al-Quran ya, gratis semuanya. Kalau anda lagi ke lokasi Uhud, perang Uhud, itu ada di dekat Jabar Rumat, ada seperti konter besar berwarna biru abu-abu. Itu selalu ada pembagian buku gratis. Tinggal ibu datang, walaupun kita berbes-bes datang berapa banyak pun, tinggal mampir lalu mengatakan kami dari Indonesia, akan dikasih buku-buku. Ada buku akidah, ada buku fikih, tipis-tipis ya. Itu sangat bagus untuk kita milikin ya. Dan buku fikih ini juga kalau ibu mau gabungkan buku akidah sama buku fikih, tadi saya bilang bisa beli Minhajul Muslim Syekh Abu Bakar Jazair yang 200 ribuan tadi, harganya hampir 1000 lembar, karena itu ada 5 bab. Ada bab akidah, ada bab adab, ada bab akhlak, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. 5 bab dibahas panjang lebar oleh beliau ya. Begitu juga dengan poin kelima, akhlak dan pensucian jiwa. Cukup banyak seperti Tahzibu Madarijis Salikin, Al-Fawaid, Al-Jawab Al-Kafi, Tariq Al-Hijrain, Wabab As-Sa'adatain, Al-Wabil As-Sayyib, wa Rafi Al-Kalim Al-Tayyib karya Ibn Qayyim, Lataif Al-Ma'arif karya Ibn Rajab, Tahzib Ma'uwidha ya, Al-Mu'minin, kemudian Giza Al-Albab. Ini judul-judul tentang masalah akhlak dan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Lebih tepatnya gini, kalau masalah pensucian jiwa itu ibu baca tentang masalah kematian, masalah alam barzah, masalah surga dan neraka. Nah itu namanya buku-buku pensucian jiwa. Karena kita kalau baca itu kita jadi mau selalu mensucikan jiwa kita. Kita mau bertobat dari dosa-dosa, kita mau termotivasi beribadah. Buku-buku ini juga penting untuk dimiliki ya. Cukup banyak tentunya buku-buku ini, dan pernah kami bedah yang judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Buku itu mungkin 40, tidak sampai 50 ribu. Ada 63 bab kecil-kecil, ringan-ringan. Itu di dalamnya 30 bahas tentang surga, 33 bahas tentang neraka. Itu sangat bagus. Ibu, saya yakin sekali ya, dengan izin Allah SWT, kalau ibu baca tulus, pasti ibu akan tersentuh untuk takut berbuat dosa, karena ada di situ banyak ancaman neraka, tentang sifat neraka, panasnya neraka, tingkatan-tingkatan siksaannya, segala macam lah, terinci sekali ya, dari orang yang paling ringan sampai orang yang paling berat di sana. Ya, bagaimana dalamnya neraka itu, bagaimana gemuruhnya dan segala macam. Dan tentang surga juga disebutkan tentang pintu gerbangnya, tentang taman-tamannya, pelayan-pelayannya, istanahnya, pakaian-pakaiannya, semua terinci dengan hadis-hadis yang jelas, dalil yang jelas, ayat Al-Quran dan hadis yang jelas. Nah, itu juga menarik ya untuk bisa dibaca, tulisan Abdus Salam Bali, judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Kemudian yang keenam, ini tentang sejarah dan biografi ya. Kalau sejarah mungkin oke, masih pemula, masih oke ya. Kalau biografi ini biasanya untuk penuntut ilmu. Kayak misalnya orang mau nulis sesuatu, makalah atau apa saja, dan dia harus menjelaskan, mengetahui tentang biografinya Imam Bukhari, siapa namanya dia gitu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, siapa dia, itu namanya buku-buku biografi. Memang ada buku yang menjelaskan tentang biografi ya. Ini biasanya kalau orang kuliah mengambil jurusan S1 atau S2 atau S3. Kalau ngambil jurusan agama, kemudian nanti ngerucut lagi, misalnya pendidikan Islam, ngerucut lagi misalnya ke bahasan tentang akidah atau bahasan tentang hadis. Ini biasanya kita membutuhkan untuk menulis makalah atau tesis kalau S2, disertasi S3, skripsi kalau S1 itu butuh biografi. Nah, itu juga ada buku-bukunya. Di sini disebutkan yang pertama Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Kemudian ada Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya At-Tirmidzi, Ar-Rahiq Al-Makhtum
Kemudian Al-Awasim fi Al-Qawasim karya Ibnu Arabi, Tahqiq Al-Khatib, dan Al-Istanbuli, Al-Mujtama' Al-Madani, jadi 1 sampai jadi 2 karya Akram Al-Umairi, Syiar Alam Nubala, Syiar Alam Nubala, kemudian Manhaj, Kitab At-Tarikh Al-Islami karya Muhammad bin Syamil As-Sulami. Jadi buku ini disebutkan oleh penulis menurut pengalaman beliau, dan ada buku yang disebutkan penulisnya, ada buku-buku yang tidak disebutkan penulisnya ya. Tapi kalau di sini buku yang paling panjang tentang biografi itu adalah Syiar Alam Nubala. Ini kurang lebih 40 jilid dalam bahasa Arab. Ini biasanya di perpustakaan para ulama, para dai-dai ini biasanya ada di perpustakaan mereka. Di dalamnya itu ada biografi tentang siapa saja yang kita ingin cari dari masa hidupnya penulis sampai akhir beliau sebelum meninggal. Itu biasanya disebutkan tentang nama-namanya, kemudian pendapat ulama tentang dia, ya, kemudian juga tentang statement dia, mungkin pengalaman spiritual dia, keimanan yang bisa berbekas bagi orang-orang. Dan selanjutnya beliau mengatakan di samping itu masih banyak lagi kitab-kitab di bidang lain. Misalnya kitab-kitab karya Ibnu Mujaddid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab-kitab karya Al-Allama itu mesti orang yang pintar atau alim ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, juga kitab-kitab Umar bin Sulaiman Al-Ashkar, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Muqaddam, Ustaz Muhammad bin Muhammad Husain, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Kalau ini Syekh Muhammad Jamil Zainu ini kebetulan saya pernah temui langsung gitu ya. Jadi beliau sangat unik bukunya itu. Buku-bukunya rata-rata mirip seperti yang kita bedah ini. Tidak ada buku-buku tebal secara khusus. Dan beliau menulis di cover bagian depannya, semua muslim punya hak untuk mencetak buku ini dan menyebarluaskannya. Ini unik sekali. Biasanya kan buku-buku itu terbit hak cipta, tidak boleh. Kalau dia tidak, justru meraih pahala. Siapa saja mau cetak ulang silakan. Siapa juga yang butuh bukunya bisa hubungi penulis, lalu beliau kasih nomor teleponnya, ya, sehingga kita bisa kontak dan datang. Saya pernah datangi rumah beliau, saya pernah ngobrol langsung gitu kan, dan diskusi tentang beberapa karya beliau. Beliau minta beberapa saran dan masukan karena kita biasa membaca buku beliau, dan masya Allah beliau sangat terbuka untuk menerima masukan dan sangat semangat ya untuk menyusun buku-buku. Ada juga Ustaz Muhammad Awaishi dalam Ar-Raqaiq, kitab Al-Imam Muhammad Naim Yasin, Al-Wala wal Bara karya Muhammad Sa'id Al-Qahtani, Al-Inhirafat Al-Aqdiyah fi Al-Qarnaini الثاني عشر والثالث عشر قرية علي الزهراوي، المسلمون وزهيرات الهزيمة di sini Al-Hazimah An-Nashiyah karya Abdurrahman As-Syabana, dan begitu seterusnya sampai ke bawah cukup banyak nama-nama buku yang beliau sebutkan. Lalu beliau mengatakan selain itu masih banyak lagi buku-buku yang bermanfaat. Apa yang kami sebutkan di atas hanyalah sebagai contoh saja, tidak berarti kami membatasinya. Di samping itu saat ini telah pula merebak kecenderungan buku-buku kecil dan praktis yang banyak bermanfaat. Kalau kita catat di sini tentu tidak memungkinkan. Karena itu masing-masing hendaknya meminta pendapat orang-orang ahli dan teliti dalam menyeleksinya. Dan sungguh barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, niscaya dia akan memahamkan orang tersebut dalam masalah agama. Jadi maksudnya kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan di nasihat ke-9, usahakan hidupkan, itu poin pertama ya, keinginan kita untuk mau baca buku, dan mulailah dengan membaca buku itu. Beli buku, baca gitu ya. Kemudian ajak anggota keluarga juga untuk baca buku. Mulai dengan buku-buku yang kecil-kecil, ringan, dan berbagai bidang. Akidah tadi, fikih tadi, tafsir tadi, sejarah misalnya. Kita sudah kasih contoh-contoh. Ibu bisa cari penerbit-penerbit yang memang menarik ya. Biasanya di pameran-pameran itu lebih banyak kelihatan. Atau misalnya ibu bisa juga ketik di Google misalnya tentang penerbit buku-buku Islami atau penerbit buku anak Islam ya. Akan cukup banyak keluar nanti, bisa Anda cek ya. Tapi tentu ini juga bisa, kalau bisa ya ibu tanya rekomendasikan dari para ustadz atau ustadzah yang
kompeten di bidangnya. Sebab jangan kita juga mendatangkan buku di rumah yang berisikan cerita-cerita khurafat ya, cerita-cerita yang tidak benar, sehingga akhirnya kita juga salah dalam memberikan edukasi buat diri kita dan anak-anak itu. Tapi kalau kita sudah punya rujukan yang menarik, insya Allah mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai pegangan kita ya. Ini berhubungan dengan masalah buku. Jadi di poin pertama adanya motivasi agar bagaimana kita bisa suka membaca dan mengajak keluarga. Poin yang kedua, kita hidupkan suasana itu dengan mengadakan perpustakaan kecil di rumah ya, dengan berbagai macam buku-buku ya. Kemudian yang ketiga tentunya bagaimana kita juga berbagi buku itu kepada para tamu. Ini juga sedikit saya tambahkan. Ibu bisa tentunya kalau lagi silaturahim ke rumah orang ya, ke rumah teman-teman, lagi jalan ke mall ya, lagi jalan ke manalah ya, mungkin supermarket atau hypermart misalnya, bawalah buku-buku kecil ini ya. Bisa bawa beberapa buku. Kalau tadi mau dilengkapkan dengan mukena, disisipin buku itu, kalau atau baju koko dengan sedikit uang, itu lebih bagus kita bagi-bagikan ke orang. Kalau tidak, bukunya juga sudah cukup. Kita bagikan ke orang, disisipin ada uang 10.000, 50.000, terserah ibu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagikan ke orang-orang. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penyebab hidayahnya ya. Kita bayangkan kalau dalam satu bulan kita mendatangi 5 atau 10 rumah teman-teman kita atau kerabat kita, lalu kita membagikan 5 sampai 10 buku juga di situ. Anggaplah yang baca pembantunya aja misalnya, atau mungkin salah satu dari anggota keluarganya, itu sudah sangat bagus ya. Allahu a'lam, itu poin yang sangat menarik yang bisa kita bahas ya. Dan saya tidak pernah berhenti untuk menyampaikan pengalaman saya mengambil pelajaran dari sahabat dekat ya. Beliau bernama Ali, ngajar, beliau dosen di Ummul Qura, pernah bertugas ngajar di Indonesia sekitar 4 tahun waktu itu. Dan saya menarik sekali melihat metode beliau. Beliau sambil belajar bahasa Indonesia, sambil selalu kalau dia keluar sama istrinya belanja kebutuhan bulanan, atau dia lagi jalan ke mall, atau ketemu orang, pasti akan bawa buku. Bawa buku, dan buku itu ditanya orang-orang yang ditemuin, kamu muslim? Iya, di Indonesia nih, ceritanya Indonesia, mereka orang dari Saudi. Kalau mereka katakan ya dikasih buku ya, mau yang sudah pakai hijab, belum pakai hijab, tetap dikasih sama dia sebagai siapa tahu menjadi penyebab hidayahnya gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, nasihat ke-10 ini beliau masih membahas tentang masalah kaset. Tentu sekarang sudah tidak ada lagi ya. Kalau sekarang mungkin lebih kepada TV, tadi saya bilang ya, ibu adakan TV. Kalau bisa ini, kalau memungkinkan, ibu usahakan ada satu TV di rumah. TV itu dia selalu berputar nasihat-nasihat saja. Jadi isinya, kalau pernah lihat di masjid-masjid ya, saya pernah sholat di masjid di Bekasi, itu menarik sekali. Jadi situ ditulis tentang innallaha ma'as sabirin, misalnya Allah bersama dengan orang-orang sabar, ayat Al-Quran, tidak ada suaranya, tapi gambar itu berubah-ubah sambil nunggu antara azan dan iqamah. Saya berapa kali masuk sambil nunggu, setelah sholat qobliyah misalnya, sambil melihat, kok kayak manfaatnya besar sekali nih ya. Karena kalau dibiarkan dalam 1 bulan saja tulisan itu, saya yakin orang yang sering belalang situ pasti bisa menghafalnya gitu ya. Maka pasti bisa menghafal, dan cukup banyak nasihat-nasihat yang bisa kita ambil. Kita bisa ambil dari Instagram orang-orang yang banyak menyusun ceramah, kemudian dimasukkan ke situ. Misal contohnya itu sangat menarik ya, yang sering dilihat oleh anak-anak belalang. Saya masih ingat dulu, saya waktu masih kuliah di Madinah belum tidak pakai TV, tapi mereka di asrama kami, tempat kami nginap di asrama di kota Madinah waktu itu, di kampus kami, karena asrama sama fakultasnya satu kampus gitu, satu lokasi. Itu kami dulu tinggal di building 4 lantai, satu kamar bisa 3 orang, dan biasanya peraturan kampus kami dipisah-pisah, satu kamar itu harus berbeda negara supaya tetap menggunakan bahasa Arab gitu ya. Walaupun terakhir-terakhir sudah sempat digabung orang-orang Indonesia sama Indonesia misalnya. Tapi saya ingat betul, saya pernah tinggal di lantai 4. Setiap azan kami ke masjid kampus. Itu kalau turun lantai 4 ke lantai 3, di dindingnya itu ada tulisan, masih pakai kertas karton dulu ya. Tulis pakai spidol aja, tapi yang orang kaligrafinya bagus, tentang sebuah hadis, sebuah nasihat gitu ya. Ada perkataan Imam Syafi'i, saya nggak bisa lupa, dan banyak statement yang kami hafal dari apa yang dipaparkan situ, karena hampir 5 waktu sholat turun pasti baca gitu ya. Jadi itu sangat menarik yang kata Imam Syafi'i, "Safir khamsu fawaidin." Safarlah kalian, karena dalam safar itu ada 5 faedah kalian dapatkan. Itu kan kata Imam Syafi'i. Itu saya hafal karena ada tulisan ditempel di dinding
yang itu akan diganti per 1 minggu sekali, diganti oleh pihak kampus gitu ya. Itu di asrama saja. Nah ini mungkin kita bisa buat di kamar anak-anak gitu ya. Ada statement yang kita pilih yang menarik di layar TV yang mereka bisa selalu baca. Nah kalau mereka baca ini, apalagi kalau mereka hafal dan kita hubungkan dengan kita berikan hadiah, itu sangat bagus. Maka saya tangkap banyak sekali faedahnya ini. Ya, kalau masa sekarang mungkin sudah digital. Di sini kan beliau masih bicara tentang kaset. Karena ini masa buku ditulis ini masih belum ada DVD bahkan mungkin ya. Masih menggunakan kaset. Nah, kita kan sudah berkembang pesat sekali. Mungkin sudah ditinggalkan. Jangankan kaset, DVD pun dan yang lainnya itu sudah tidak lagi dipakai gitu ya. Karena orang sudah langsung ke media sekarang. Makanya saya bilang lebih baik kita alihkan ke media. Di masjid itu juga menarik sekali. Saya lihat ada program, sampai saya minta sama pengurus masjidnya, tolong saya mau tahu ini diambil dari mana programnya. Bagus sekali ditulis itu, sambil nunggu azan dan iqamah ada ditulis sisa 100 sekian hari lagi menuju ke Idul Fitri, menuju ke Ramadan, menuju ke haji, apalagi lah gitu. Kemudian ada jam-jam dunia, ya ada ini berputar-putar. Dan ada habis itu pindah lagi ke statement ayat, potongan ayat dengan terjemahnya, potongan hadis dengan terjemahnya, perkataan siapa di antara sahabat atau ulama salaf. Itu menarik sekali. Kalau saya melihat itu sangat menarik untuk dibiasakan di rumah itu ya. Di sini beliau mengatakan, tapi karena kita bedah buku saya harus baca Bu ya. Walaupun ini bahas tentang tape recorder ya. Di halaman 37 nasihat ke-10 beliau mengatakan tape recorder dalam rumah bisa berfungsi baik atau jelek. Bagaimana menjadikan penggunaannya diridhoi oleh Allah SWT. Di antara sarana itu adalah menjadikan koleksi kaset yang ada dalam rumah merupakan kaset-kaset islami dan baik. Yakni rekaman dari para ulama, pembaca Al-Quran, penceramah, pemberi nasihat, khatib dan lain-lainnya. Ya kalau sekarang misalnya TV di kamar anak ibu atau di rumah itu selalu connect ke channel-channel Islam itu ya, nonton YouTube-nya, Instagram-nya itu connect-nya ke situ, sehingga dia kalau nonton pun ibu dan keluarga suami pun duduk itu nontonnya itu gitu ya. Kata beliau, sungguh mendengarkan kaset bacaan Al-Quran yang khusyuk dari suara sebagian imam sholat tarawih misalnya memiliki pengaruh besar bagi keluarga di rumah, baik itu pengaruh dari makna yang terkandung dalam Al-Quran maupun pengaruh terhadap hafalan mereka. Karena senantiasa memperdengarkannya kembali juga pengaruh segi penjagaannya dari pendengaran atau dari pendengar ya, pendengaran setan ya, maksudnya ini pindah ke halaman setelahnya. Dikatakan dan juga pengaruh segi penjagaan dari pendengaran setan-setan seperti lagu. Maksudnya di sini adalah daripada dengarin lagu lebih baik dengarin Al-Quran dan potongan ceramah. Sebab telinga dan hati tidak cocok untuk bercampur dalamnya kalamullah, perkataan Allah dan lagu-lagu syaitan. Betapa banyak kaset-kaset fatwa yang memberikan pengaruh dalam pemahaman fikih anggota keluarga dalam berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari dalam kehidupan mereka. Di antara yang digagaskan dalam masalah ini yaitu mendengarkan fatwa-fatwa rekaman dari para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan dan lain-lain dari ulama yang terpercaya keilmuan dan juga agamanya. Kami sudah juga punya namanya TV satelit ya, Gazwa TV. Saya nggak tahu ibu-ibu sudah tahu atau belum, tapi kami coba bekerja sama dengan TV yang sudah punya satelit dan kita sudah bisa orbit. Alhamdulillah Gazwa TV itu 24 jam Bu ya. Bisa diikutin 24 jam dengan berbagai macam program. Kayak ada zikir pagi petang di situ, ada potongan ceramah dan ceramah yang lain ya. Dan ada cukup banyak info-info yang bisa insya Allah kita biasakan keluarga untuk mendengar. Umat Islam hendaknya memperhatikan dari mana ia mengambil fatwa agama, karena ini adalah urusan agama. Karena itu lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Kita hendaknya mengambil agama dari orang-orang yang dikenal kesolehan dan takwa serta waraknya. Warak itu maksudnya hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun kalau mau ambil ilmu agama, kita harus tahu apakah orang ini memang bertakwa atau tidak. Dan warak, bagaimana dia menjaga kesucian hubungannya sama Allah. Bersandar kepada hadis-hadis yang sahih dan juga tidak ta'assub madhab. Nah kalau yang pegang bukunya ta'assub itu artinya fanatisme ya. Kalau yang pegang buku itu ta'assub itu yang digaris miringi artinya fanatisme ya.
madhab, maksudnya tidak fanatik dengan satu madhab saja. Berkata sesuai dengan dalil, konsisten dengan manhaj wasat atau pertengahan. Tidak terlalu ekstrim dan memberatkan, atau terlalu longgar dan mempermudah. Dan dia orang yang mengetahui atau khabir dalam bahasa Arab terhadap apa yang kita tanyakan. Allah berfirman, Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Dialah Allah yang maha pemurah, maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui, maksudnya Nabi Muhammad SAW, tentang dia atau tentang Allah. Surah Al-Furqan ayat 59. Mendengarkan penceramah yang berdakwah, menyadarkan umat, menegakkan dalil dan kebenaran serta menolak kemungkaran adalah sesuatu yang amat penting dalam pembangunan pribadi dalam rumah tangga muslim. Ya, jadi ini beliau menekankan bagaimana kita mendengarkan fatwa-fatwa ulama, ceramah demi ceramah, mohon maaf tanpa menggurui dan tanpa menuduh siapapun, tapi kalau orang belum terbiasa memang berat bagi dia. Tapi harus kita biasakan. Kalau kita sudah biasakan sepekan saja, biasanya gejolak jiwa itu cukup besar. Masa sih saya harus dengar ceramah terus? Masa sih anak-anak saya sudah pantas dengarin ceramah atau kesian belum alamnya dan segala macam, itu kita harus lawan. Kita coba biasakan dulu. Ibu coba praktekkan seminggu ke depan, yang terisi adalah tinggalkan semua lagu-lagu dulu, coba putar ceramah, tilawah Al-Quran yang ada terjemahannya, sepekan saja. Setelah itu ibu lihat nanti reaksinya. Ya, akan lihat ada reaksi-reaksi tertentu yang kita bisa rasakan, ternyata ada manfaat yang kita bisa dapatkan, dan cukup banyak pengakuan jemaah yang seperti ini. Setelah mereka coba jalankan apa yang kami sarankan, coba dulu seminggu, 2 minggu, dengarin aja ceramah, dari ceramah ke ceramah yang lain, dan boleh cari judul yang paling ibu suka dulu. Cari ceramah, kalau di ceramah kami itu cukup banyak judul, bisa dicari judul apa yang paling menarik saja dulu, kemudian didengarin, cuplikan demi cuplikan gitu kan, sampai nanti akhirnya kita itu kalau hati ini sudah berisi dengan ilmu, kita rasanya sulit untuk memasukkan hal-hal yang lain. Oleh karena itu kita penasaran dan ketagihan dengan ilmu tersebut. Nah itu kalau sudah ada, maka kita akan lebih mudah untuk membaca dan mendengarkan, membaca buku-buku yang tebal, mendengarkan ceramah yang panjang, itu secara otomatis itu ya. Dan ini tidak akan ada maknanya apa yang dibahas oleh beliau selama memang kita belum mengisi dan mencoba atau niat mencoba untuk menghidupkan ilmu di rumah kita dan di diri kita gitu ya. Alhamdulillah, kata beliau, kaset-kaset para ulama sangat banyak jumlahnya, tetapi yang penting setiap muslim harus mengetahui ciri-ciri manhaj atau metode yang benar bagi seorang penceramah, sehingga kaset-kasetnya perlu didengarkan dan yang mendengarkan aman karenanya. Di antara ciri-ciri itu adalah penceramah yang pertama harus berada di atas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, setia kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah. Yang kedua, hendaknya bersandar pada hadis-hadis yang sahih dan menghindari hadis-hadis dhaif dan juga palsu. Hadis dhaif artinya lemah. Yang ketiga, hendaknya ia jeli dan peka dengan kondisi sosial masyarakat serta apa yang mereka alami. Ia harus bisa meletakkan obat tepat pada penyakitnya, menyampaikan kepada manusia apa yang bermanfaat dan sangat mereka butuhkan. Yang keempat, hendaknya ia berani menyampaikan kebenaran sesuai dengan kemampuannya dan tidak bicara dengan batil. Ini maksudnya ciri penceramah yang ibu disarankan oleh Syekh Muhammad untuk didengar dengan 4 ciri khas ini. Kaset-kaset itu perlu diletakkan di laci dengan tertib sehingga gampang diambil, juga akan menjaga kaset tersebut dari hilang, rusak, atau dibuat mainan anak-anak. Kaset-kaset yang baik hendaknya kita usahakan untuk disebarkan melalui peminjaman dan menghadiahkan kepada orang lain. Dalam pemanfaatan tape recorder ini adalah baik dengan meletakkan alat tersebut di dapur sehingga akan memberi manfaat kepada ibu rumah tangga, juga di kamar tidur untuk bisa manfaatkan waktu hingga saat terakhir menjelang kita tidur. Ini semua saya harus baca Bu ya, karena memang bedah buku kita di nasihat ke-10. Tapi saya sudah bilang ini semua bisa kita ganti dengan TV di masa kita sekarang. TV di ruang tamu, TV di ruang keluarga, bisa diputar dari ceramah ke ceramah, dari tilawah ke tilawah. Ya, kalau bisa connect dengan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya. Channel Al-Quran di Saudi itu ada, tinggal kita connectkan kalau ada parabola di rumah, atau channel Sunnah Nabawi di Madinah yang selalu cuma ada sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat serta hadis demi hadis gitu ya. Cuma sayang memang belum ada terjemahannya ini. Tapi paling tidak ibu kembali melihat Masjid Nabawi, ibu lihat lagi Masjid Haram, lihat lagi orang tawaf.
Itu sedikit tambah mengecas iman kita ya. Selain daripada itu mungkin ibu bisa putar ceramah. Dia putar aja ceramah. Ibu lagi aktivitas, lagi apapun di rumah itu sering dengarin ceramah ya. Ini salah satu hal yang baik. Salah satu yang dilakukan oleh istri kami di rumah itu diberikan alat pendengar buat anak-anak. Menurut saya menarik ya. Saya juga baru tahu ini ijtihad dari beliau. Semoga Allah jadikan pahala. Ya, dia beli alat kemudian diisi memori Al-Quran 30 juz dan didengarkan anak-anak. Jadi anak-anak itu lagi main, lagi apa sambil dengarin itu waktu tertentu ya. Dan kami kaget hasilnya, Masya Allah, anak-anak yang masih kecil sudah bisa hafal sekian banyak surah ya, dan terus berlanjut gitu ya. Ya, saya diupdate oleh beliau kemarin sudah di juz 30 sudah banyak yang dihafal. Sekarang pindah ke Al-Baqarah, dalam hitungan berapa waktu saya sudah hafal 24 ayatnya. Itu hanya dengan sambil main, sambil diberikan alat ya, seperti headset yang bisa diisi memori, isinya Al-Quran ya. Itu mungkin bisa juga kalau didengarkan apa saja ya selain Al-Quran. Misalnya kalau Al-Quran lebih bagus tuh, jadi biar dihafal dulu 30 juz, baru kemudian nanti ya, bisa pindah ke yang lain kayak ceramah dan yang lainnya gitu ya. Itu satu hal yang baik. Apapun yang diminta oleh anak-anak Bu, usahakan selalu hubungkan dengan prestasi agama ya. Misalnya dia minta sesuatu dari ibu, ibu selalu bilang oke, tapi store ke ibu surah ini ya, pilih aja juz 30 biar dia store hafalan surah Al-Quran itu ya. Atau ibu misalnya belikan kumpulan hadis-hadis pilihan. Sering di toko yang kami kembangkan di Condet itu, teman-teman tim memesan cukup banyak buku-buku itu. Ada hadis-hadis pilihan ya untuk anak-anak. Bukunya menarik sekali. Saya pernah bawa pulang ke rumah, saya coba aja ini, saya baca hadis ini, saya bilang ayo sekarang kita hafal ya. Saya bisa lihat ibu-ibu sekalian setengah jam anak-anak bisa saya ajarin dan menghafal lebih dari 7 atau sampai 8 hadis gitu kan. Lebih dari itu malah, bisa sampai 10 hadis. Hanya kita coba ini ya nak, di bahasa Arab ya terjemahannya, terjemahannya ya. Kita hafal sama-sama. Hafal sama-sama. Nanti kalau hafal ya 10 hadis ini, maka boleh belanja ini misalnya. Kita ajak ke satu tempat, biasanya cukup bayar tempat main yang mereka minta. Jadi ada manfaat agama yang dia berikan ya sebagai unsur timbal balik kalau mereka meminta sesuatu. Nah itu sangat baik ya. Ada juga di antara keluarga kami itu metodenya juga cukup bagus karena beliau kalau anaknya mau minta apa-apa suruh store surah tertentu dulu. Itu bagus sekali ya. Sehingga akhirnya anak-anak itu terbiasa untuk mau peduli dengan masalah agama. Ya, Allahu a'lam. Ini mungkin bahasannya insyaallah Bu, berhubungan dengan masalah nasihat ya. 2 nasihat yang sudah kita bahas, yang ke 9 dan yang ke 10 ya. Baik, itu yang kita bahas ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan, dan terus semangat dalam menuntut ilmu. Dan kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.